Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan kami beranggotakan Ahmad Agil, Fauzan Mustafa, Hanustafir Pracarya, Thomas Harman, dan Diana Salsabila. Di sini kami mengambil tema yaitu membangun model prediksi penerimaan masyarakat terhadap bisnis ekogreen dengan pendekatan klasifikasi. Jadi, apa yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu adalah latar belakang, permasalahan bisnis, asumsi kebutuhan dan limitasi, tujuan proyek, solusi dari perspektif bisnis, serta instrumen pengukuran keberhasilan. Jadi, saya mulai dari latar belakang. Jadi, kami menghimpun data bahwa Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahun yang tidak dikelola dengan baik. Serta kami merasa bahwa diperlukan adanya analisis mendalam, baik dari masyarakat dan kompetitor untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Sehingga data set yang kami gunakan pada kesempatan kali ini merupakan data yang dihimpun dari masyarakat dan kompetitor kami. Namun kami khususkan pada kesempatan kali ini adalah lebih banyak mengedepankan tentang kompetitor kami. Jadi, apakah bersih akan diterima? Sehingga muncul sebuah identifikasi permasalahan bisnis, yaitu bagaimana membangun model prediktif tentang penerimaan masyarakat terhadap bisnis ekogreen, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat calon pengguna bersih. Untuk asumsinya, customer dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap bisnis ekogreen melalui review dan feedback yang diberikan. Kemudian data yang ada pada dataset menyatakan keseluruhan review dan feedback. Dan untuk kebutuhan kami memiliki dua macam, yaitu bebas dan terikat. Untuk bebasnya sendiri, kami memiliki penilaian konten, yaitu sebagai unsur kalimat penilaian terhadap pengguna media layanan. Kemudian penilaian sebagai indikator positif dan negatifnya konten berdasarkan skor yang diberikan oleh pengguna. Kemudian untuk kebutuhan terikat itu ada username sebagai nama pengguna, pemberi review atau feedback. Kemudian ada skor, yaitu sebagai nilai yang diberikan kepada penyedia layanan atau rating. Lalu apa saja limitasinya? Yang pertama, data review pelanggan yang dianalisis masih bersifat menyeluruh dari seluruh Indonesia, jadi belum terbagi. Kemudian data review pelanggan yang digunakan itu berasal dari Google Play Store. Dan data review pelanggan yang digunakan terakhir kali didapatkan pada tahun 2022 ke bawah. Kemudian target pelanggan dari penyedia layanan kompetitor yang kami ambil datasetnya itu terbatas pada wilayah Jabodetabek. Lalu apa tujuan kami membuat proyek ini? Itu adalah membuat atau membangun model prediktif terhadap penerimaan masyarakat pada bisnis ekogreen serta aspek yang mempengaruhinya. Serta proyek ini bertujuan untuk menentukan segala kebutuhan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat calon pengguna bersih. Jadi kami mampu memetakan kelebihan dan kekurangan dari kompetitor kami dan dari masyarakat juga. Kemudian apa solusi yang kami tawarkan? Solusi adalah membangun atau membuat model prediktif serta aspek yang mempengaruhinya agar kami bisa memetakan apa yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga produk-produk yang kami keluarkan akan lebih tepat sasaran dan lebih efisien untuk dikembangkan. Dan apa saja instrumen pengukuran keberhasilan? Eh, Instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah akurasi dan precision yang didapatkan melalui proses penghitungan pada confusion matrix. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai apa saja langkah yang sudah kami jalankan. Jadi untuk langkah pertamanya adalah kami menginstal Google Play Scraper. Kemudian untuk datanya kami ambil dari Google Play, Google Play Store. Yaitu kami spesifik mengambil bahasa Indonesia, negara Indonesia sebanyak 100 responden atau 100 review. Kemudian kami petakan datanya, atributnya apa saja, dan kami petakan juga jumlah data yang kami miliki. Dan di sini kami petakan juga tabel-tabel atau kolom yang akan kami gunakan sebagai poin penilaian. Dan kemudian kami urutkan berdasarkan tanggal, dan kemudian setelah data-data tersebut dikumpulkan, maka data tersebut akan diekspor dalam bentuk CSV. Kemudian untuk proses algoritma sendiri, itu kami menggunakan Kfold dan Naivebase. Jadi kami mengimport library dan menghubungkannya ke dalam Google Drive.
Jadi di sini kami menghubungkan ke Google Drive dan menyimpan datasetnya dalam sebuah folder yang mana folder tersebut akan diakses oleh Google Colab. Di sini merupakan kode untuk membaca dataset yang terdapat pada Google Drive. Jadi di sini ada separatornya dan semikolon dan encodingnya dalam bentuk UTF-8. Kemudian ada proses case folding, yaitu untuk proses pengecilan semua huruf. Jadi semua huruf yang terdapat pada kolom konten akan diperkecil semua. Kemudian ada proses tokenizing, yaitu proses yang berfungsi untuk mengurutkan setiap kata yang ada, khususnya pada kolom konten. Jadi masing-masing huruf akan dikelompokkan satu persatu sehingga menjadi terpisah. Dilanjutkan dengan proses filtering, yaitu proses untuk menghilangkan kata-kata tertentu. Dalam hal ini kami gunakan library Natural Language Toolkit yang mana kami gunakan untuk menghapus kata-kata yang tidak penting atau kata-kata dalam bahasa asing. Jadi kata-kata itu akan kami kelompokkan dalam masing-masing username. Dapat dilihat di sini ada kolom konten itu ada keren, susah, kualitas, fix, dan voucher. Kemudian di sini kami gunakan juga proses stemming untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar. Jadi kata-kata tersebut dapat dilihat di sini ada keren, susah, kualitas, dan lain sebagainya. Jadi pada kolom konten sudah dipetakan satu persatu sesuai dengan kata dasarnya. Kemudian kami membersihkan datanya yang telah kami himpun dan juga menentukan jenis data tersebut, yaitu ada penilaian dan konten sebagai kategori dan sebagai string. Kemudian ada proses FIDF dan dilanjutkan dengan proses eksekusi untuk algoritma K-fold sendiri. Jadi untuk algoritma K-fold, kami langsung lanjutkan dengan proses eksekusi algoritma multinomial naive Bayes. Sehingga didapatkan data sebagai berikut, yaitu ada precision, recall, F1 score, support, yang mana memetakan nilai negatif dan nilai positif, serta nilai akurasi. Berikut dengan confusion matrix yang diberikan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.